Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Mekar Komputer. Seperti yang teman-teman lihat semua, sekarang kita akan memperbaiki sebuah laptop Asus VivoBook S14. Jadi laptop ini kata dari usernya tidak bisa hidup sama sekali. Sebenarnya laptop ini tergolong generasi yang tinggi juga karena dia sudah menggunakan prosesor Core i5 Gen ke-8 ya. Jadi entah kenapa kata dari user ini laptop ini tiba-tiba mati dan tidak ada respon sama sekali. Dan setelah saya coba tekan tombol on off nya, ternyata memang benar laptop ini tidak ada reaksi sama sekali pada ampernya. Kalau teman-teman mendeteksinya bisa menggunakan ampere atau power supply yang saya gunakan di sini merek Zolchin ya. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu. Jadi kita akan coba bongkar dulu ya dari laptop VivoBook ini. Oke, ini di bagian belakangnya terdapat beberapa baut yang harus kita buka. Jadi teman-teman semua, kalau untuk gejala mati total seperti ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, bisa terjadi konsleting pada komponennya atau pada IC power, terutama yang terdapat pada IC 19 volt dan IC 3 volt dan 5 volt. Dua macam IC tersebut ya yang sangat mempengaruhi akan laptop ini tidak ada respon sama sekali. Untuk itu kita harus coba bongkar dulu. Nah, untuk membongkar casingnya seperti biasa, teman-teman tinggal congkel saja kalau mempunyai kuku yang agak panjang. Itulah fungsinya teknisi ya, jadi tidak perlu menggunakan alat-alat penyongkel lainnya. Oke, ini untuk bagian dalam dari laptop VivoBook S14. Seperti yang teman-teman lihat semua, jadi laptop ini belum pernah disentuh obeng. Artinya baru pertama kali ini ya saya membukanya laptop ini, jadi masih bersegel ya. Oke, sekarang kita akan coba buka dulu baterainya karena untuk mengamankan, jadi tidak ada yang konslet lebih jauh lagi. Laptop ini sudah menggunakan SSD juga, dia NVMe ya, yang menggunakan slot PCIe, dan RAM yang digunakan di sini DDR4 sebesar 8 GB. Oke, jadi untuk laptop tipe-tipe tahun tinggi atau yang generasi ke-8 ke-10 ya, jadi rata-rata untuk tombol on off-nya biasanya sudah include pada keyboardnya. Jadi teman-teman harus cek terlebih dahulu, pastikan ya, jadi keyboardnya itu benar-benar dalam keadaan normal, karena dalam artian keyboard ini mempunyai fungsi untuk menghidupkan laptopnya, karena memang terdapat pada keyboard ya. Berbeda dengan laptop-laptop yang terdahulu, on off-nya biasanya terpisah, jadi tidak include di dalam keyboard seperti yang terdapat pada laptop VivoBook S14 ini. Oke, di sini sudah saya lepaskan dan coba saya bersihkan tadi untuk soket keyboardnya. Ternyata sudah saya pasang dan pada saat saya hidupkan tidak ada reaksi sama sekali, dan bisa dipastikan laptop ini memang rusak. Memang terjadi kerusakan pada hardware atau pada mesinnya ya, pada mainboardnya. Jadi coba kita akan jumper terlebih dahulu. Teman-teman bisa perhatikan untuk di soket konektor keyboard itu biasanya antara ujung dan ujungnya di situ terdapat
untuk jalur menghidupkan sebuah laptop. Jadi teman-teman bisa jumper saja, jadi jangan tidak usah takut. Jadi teman-teman tinggal jumper menggunakan pinset seperti itu. Ini saya kurang hafal juga posisinya, biasanya antara ujung sama ujung ya. Jadi kita akan coba tes jumper saja. Kalau memang keyboardnya dalam keadaan rusak, berarti kalau kita jumper seperti ini biasanya laptopnya akan menyala. Tetapi kalau memang keyboardnya masih bagus, walaupun kita jumper seperti ini tidak ada respon sama sekali, berarti itu penyebab utamanya yaitu dari mainboardnya. Dan kalau kerusakan dari mainboard ini kita harus cek lebih jauh lagi ya, di penyebab trouble-nya di bagian mana. Kita akan coba bongkar dulu untuk motherboardnya. Oke, kita akan coba buka dulu ya. Di sini terdapat beberapa baut yang harus kita lepaskan. Jadi laptop ini sudah menggunakan grafis MX 330. Untuk kerjanya sudah lumayan kenceng juga ya. Untuk tipe ini sudah bagus. Ini saya lepaskan dulu semua baut yang terdapat pada motherboardnya. Jadi kerusakan seperti ini bisa saja ada yang konslet, baik itu konslet di jalur 19 maupun konslet di jalur setelah tegangan 19 ya, atau tegangan step down yang diturunkan dari tegangan 19 volt menjadi tegangan 3 dan 5. Biasanya kalau untuk kasus seperti ini sering banget terjadi pada laptop-laptop yang masih bersegel ya, atau yang masih perawan yang masih mainboardnya belum tersentuh oleh solder. Jadi kerusakannya sering banget terjadi seperti ini. Jadi untuk laptop ini memang tidak terdapat baterai CMOS atau baterai untuk penyimpan seperti tanggal ya, penyimpan settingan BIOS, tanggal ya. Laptop ini sudah include langsung di dalam motherboardnya. Jadi biasanya kalau untuk motherboard atau laptop yang tipe lama, biasanya baterai CMOS-nya terpisah. Kalau baterai CMOS-nya terpisah, teman-teman bisa melakukan drain terlebih dahulu. Drain itu apa? Kita melepaskan baterai CMOS-nya. Setelah kita lepaskan, dan kita bisa menekan tombol on off-nya selama 2 detik. Nah, kalau memang cuman bertahan arusnya saja yang mandek atau ada yang bertahan, biasanya laptop ini bisa langsung hidup. Tetapi kalau memang kerusakan pada hardware-nya, kita harus cek lebih jauh ya. Oke, seperti ini. Jadi sudah kita lepaskan semua dan coba saya lakukan jumper lagi pada soket keyboardnya. Ini posisinya saya tidak begitu hafal, biasanya terletak pada ujung dan ujung. Jadi coba saya jumperkan saja, asal saja, tidak masalah. Karena untuk menghidupkan saja mainboardnya ya. Jadi ini nampaknya tidak ada respon sama sekali, atau pada teman-teman bisa menggunakan ampere ya. Jadi di sini tegangan yang terdapat pada mainboard ini hanya ada pada jack
jack charger atau jack power. Jadi tegangan 19 voltnya belum bisa menyebar dari gerbang yang pertama ke gerbang yang kedua karena kemungkinan ada komponen yang konslet yang menyebabkan tegangan 19 volt ini bertahan. Ya, bisa teman-teman ketahui semua kalau untuk laptop Asus paling sering untuk tegangan 19 voltnya bertahan. Jadi tidak bisa melewati resistor atau restan atau MOSFET yang pertama ya. Jadi setelah MOSFET yang pertama itu biasanya terdapat sebuah resistor. Dan setelah melalui resistor itu langsung menjumpai untuk MOSFET yang kedua atau gerbang yang kedua. Yang mana untuk tegangan 19 voltnya biasanya dikontrol oleh IC. Karena ini bersifat N-channel ya. Biasanya paling sering untuk laptop Asus menggunakan MOSFET N-channel. Yang mana untuk tegangan gate-nya selalu dikontrol dengan IC charger. Dan di sini saya coba mengukur, ternyata tidak ada tegangan setelah melewati MOSFET yang pertama ya. Jadi tidak bisa melewati MOSFET yang kedua, hanya bertahan di kaki MOSFET yang kedua, di kaki pertamanya saja. Hati-hati teman-teman semua, karena untuk laptop ini memang sangat menipu kalau untuk kerusakan seperti ini. Jadi kita harus lebih teliti lagi melihat komponen-komponen yang retak ataupun yang terbakar ya. Bisa jadi karena komponen-komponen seperti kapasitor ataupun dioda-dioda yang pecah yang menyebabkan tegangannya bertahan. Oke, jadi sekarang kita akan coba cek dulu. Di sini saya akan coba cek untuk impedansinya apakah mendekati short atau tidak, atau mendekati ground. Jadi untuk multimeter saya pakai di menu ini, di menu apa, kontinuitas. Jadi kalau memang ada yang bunyi, biasanya ada yang konslet. Oke, di sini saya cek dulu satu persatu di bagian-bagian jembatannya atau di bagian induktornya. Oke, ternyata memang tidak ada yang konslet atau yang bunyi ya. Jadi untuk kerusakan mati seperti ini tidak semua penyebabnya karena konslet ataupun karena tegangannya ada yang membuat penyebab komponen itu bisa pecah, atau hanya karena short kecil bisa juga yang menyebabkan laptop ini bisa mandek atau bertahan tegangan 19 voltnya.
Di sini berbahaya banget ya biasanya kalau short seperti ini. Kalau untuk yang prosesornya model tanam seperti ini atau single chip, hati-hati. Kalau untuk short seperti ini biasanya paling sering langsung jebol ke prosesor. Makanya kita akan lebih ekstrak lagi, lebih hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang mana yang menyebabkan prosesor itu nanti bisa konslet. Oke, di sini coba saya melepaskan komponen MOSFET yang pertama. So, kita coba akan lepaskan dulu resistor. Ini untuk resistor yang pertama ya. Jadi yang setelah MOSFET yang pertama nanti akan jumpa dengan resistor yang ukurannya agak gede. Karena di bagian di sini terjadi pada saat saya ukur tadi ada bunyi ya, seperti itu. Jadi ada yang bunyi di resistor yang pertama setelah dilalui MOSFET yang pertama ya. Jadi bisa jadi ini yang menyebabkan, jadi setelah resistor itu bisa jadi ada komponen-komponen yang konslet. Nah ini untuk resistornya. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan injek tegangan di resistor tersebut atau memberikan tegangan. Jadi untuk kita coba atau untuk kita pastikan ya, jadi ada komponen-komponen yang terjadi overheat atau terlalu panas. Jadi setelah kita suntik tegangan di bagian resistor setelah MOSFET yang pertama tadi ya, dan tegangan yang kita berikan atau tegangan yang kita injek diusahakan di bawah 19 volt. Memang karena sebenarnya itu memang di jalur 19 volt, jadi biar tidak terjadi hal yang fatal, coba kita turunkan tegangan di PSU kita pada saat kita melakukan injek. Oke, ini sangat simple banget ya teman-teman semua. Jadi hanya kita melakukan injek seperti ini, dengan mudahnya kita akan menemukan komponen-komponen yang konslet atau yang terbakar ya. Jadi kita harus benar-benar meraba dengan tangan. Jadi kita akan coba cek komponen-komponen yang mana yang panas. Oke, di sini saya agak kesulitan sedikit pada saat melakukan injek. Jadi coba saya tambahkan. Saya tambahkan kabel. Jadi biar lebih enak pada saat
saya melakukan injek tegangan langsung. Jadi, seperti ini ya untuk kabelnya. Yang groundnya kita letakkan pada posisi baut atau tempat dudukan baut. Dan yang plusnya kita akan lakukan injek. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi tegangan yang kita injek usahakan di bawah 19 volt agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Sini saya coba. Nah, di sini seperti keluar asapnya. Oke, coba saya raba lagi komponen-komponen yang panas. Oke, sepertinya nah di situ ada komponen yang panas ya. Oke, setelah kita menemukan komponen yang panas, kita langsung coba mencari apakah kalau kita akan mengukur dulu ya komponennya masih bagus atau tidak. Jadi biar lebih enak, coba saya lepaskan dulu untuk fan-nya. Karena komponen yang panasnya terletak di dekat fan tadi ya. Jadi setelah kita suntik, jadi pada saat kita melepaskan komponen yang panas tersebut, teman-teman bisa melapisi dengan lakban anti panas. Jadi lakban itu biar tidak mengenai komponen-komponen yang lain pada saat kita mengangkat komponennya. Seperti biasa, saya mengangkat komponen untuk di motherboard laptop menggunakan blower quick 857D dengan suhu panas 400 dan anginnya saya gunakan sekitar 3 atau 4 ya. Nah, jadi komponen ini, nah ini tadi yang penyebab laptop ini pada saat kita melakukan injek tegangan ada yang overheat atau yang panas. Jadi untuk penggantinya sebenarnya banyak banget, karena itu di jalur 19 volt atau di jalur utama atau tegangan dari charger ya. Tegangan yang dari charger kan biasanya berukuran 19 sampai dengan 20 volt. Jadi kita mengambil komponen kapasitor tersebut dari motherboard yang bekas boleh, tidak masalah, asalkan komponen yang kita ambil itu masih keadaan bagus. Pastikan juga kita mengambil komponennya di jalur utama juga atau di jalur 19 volt juga. Di sini saya mengambil komponen kapasitor tadi pada motherboard Acer 722 yang tentunya pada jalur 19 volt sebagai penggantinya dari kapasitor yang konslet tadi. Oke, kita pasang lagi dengan suhu pada blower kita menggunakan suhu 350 atau 400. Oke, kalau biar lebih cepat melakukan pemasangan, saya biasanya menyetel pada suhu 400 dan untuk kontrol airnya atau kontrol anginnya di ukuran 4 atau 3 ya. Oke, sudah kita pasang. Kita akan coba cek lagi.
Pastikan komponen yang kita pasang itu tidak berdempetan dengan komponen yang lain, karena itu akan berakibat fatal ya. Jadi coba kita rapikan dulu. Oke, memang ada terjadi konslet ya pada kapasitor yang sudah kita lepas tadi. Jadi sudah kita ukur, memang penyebabnya dari kapasitor tersebut, padahal kapasitornya kecil ya. Ternyata biang keroknya hanya gara-gara kapasitor yang sebesar kuku tersebut Oke, kita cek lagi, jadi jangan sampai ada komponen yang berdempetan. Ini pastanya pun sudah kering ya, jadi memang laptop ini belum pernah dibongkar. Kita bisa lihat dari pasta prosesornya udah kering atau sudah keras. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan servis, sebaiknya pastanya harus diganti dengan pasta yang lain, jadi biar motherboardnya bisa bekerja lebih dingin lagi seperti yang pertama dia melakukan pembelian ya. Jadi biar tidak terlalu panas. Jadi kita bersihkan dulu untuk bagian komponen yang sudah kita lepas tadi dengan sedikit thinner. Bisa menggunakan sikat gigi atau kuas ya. Cairan thinnernya kita harus keringkan, jangan sampai ada yang basah. Oke, karena untuk pada saat kita melakukan pemasangan tadi, saya memberikan sedikit fluk ya, agar lebih cepat pencairan atau melakukan perekatan komponen itu lebih rapi kalau kita menggunakan fluk. Jadi fluk yang kita berikan tadi harus kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Ini biar tidak ada fluk-fluk yang menempel ya di komponennya. Oke, kalau sudah kita pastikan sudah bersih, kita coba ukur lagi pada resistor yang tadi, yang mana yang tadinya bunyi. Oke, di sini tidak ada bunyi lagi ya. Jadi setelah saya ukur, pada kaki resistor tadi tidak terdapat bunyi atau impedansinya tidak rendah ya. Jadi kita pasang lagi untuk resistor yang sudah kita lepas tadi. Oke, itu sudah saya pasang. Jadi untuk perbaikan seperti ini memang prosesnya memakan waktu 1 jam, karena kita harus lebih teliti lagi, jangan sampai kesalahan pada saat kita melakukan pengerjaan yang menyebabkan laptop ini tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati. Oke,
Oke, seperti biasa kita bersihkan lagi untuk cairan-cairan fluk yang terdapat pada motherboardnya. Kita keringin. Jadi sebelum kita melakukan tes atau sebelum kita melakukan mengetes lagi dengan power supply, kita harus cek dulu untuk motherboardnya dalam keadaan bersih atau tidak ada timah-timah yang menempel ya pada motherboardnya. Oke, dalam pengetesan kita harus pasang lagi ya untuk heatsinknya atau untuk fan-nya kita harus pasang lagi, jadi biar tidak terjadi overheat pada prosesornya. Jadi kita harus pasang lagi. Jangan sampai tidak kita pasang fan-nya ya, karena pada saat kita pengetesan prosesornya nanti bisa overheat atau panas banget ya. Oke, kalau sudah kita pasang semua, kita akan coba lakukan pengetesan. Oke, sekarang kita akan coba tancapkan lagi ya adaptor. Jadi untuk menghidupkannya teman-teman bisa jumper pada konektor keyboardnya. Kalau memang mainboardnya sudah dalam keadaan normal. Oke, di sini coba saya ukur lagi untuk tegangan 19 voltnya sudah bisa menyebar dari MOSFET yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini fan-nya langsung menyala. Ini kemungkinan sudah hidup ya. Oke, tegangan pada pin baterainya pun sudah ada 3 volt. Oke, 1 volt sudah ada ya untuk di V-core atau prosesor. Oke, sudah ada semua. Ini dipastikan laptopnya sudah bisa on, sudah bisa tampil ya, karena tegangan pada bagian-bagian induktornya sudah terdapat semua. Ini fan-nya pun sudah mutar dengan normal. Jadi selanjutnya kita akan pasang lagi semua komponen-komponen yang sudah kita lepaskan, karena kita langsung pasangkan di case-nya. Jadi kita akan tes langsung kira-kira laptop ini bisa tampil atau tidak ya. Oke, jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk konektor WiFi nya, USB nya, jadi kita harus benar-benar pasangkan semua, jadi nanti biar tidak ada kerja kedua kali atau membongkar lagi ya. Flexible mouse, keyboard itu harus kita pasangkan lagi.
Oke, sudah hampir siap, sudah kita pasang semua. Oke, yang terakhir kita pasangkan baterainya. Bisa jadi nanti laptop ini hanya hidup pada saat kita menggunakan adapter atau menggunakan charger, tapi pada saat kita pasangkan baterai nanti mati ya. Biasanya gejala-gejala seperti itu ada juga. Jadi kita harus benar-benar pasangkan semua komponen. Oke, karena laptop ini sudah kita pasangkan semua. Oke, kita akan tutup rapi lagi. Ya, seperti ini ya untuk teman-teman semua. Jadi untuk kasus pada hari ini terselesaikan untuk laptop Asus VivoBook S14, yang mana laptop ini tergolong tahun tinggi juga karena masih menggunakan prosesor Core i5 generasi ke-8 dan VGA nya pun sudah 2 GB, sudah lumayan. Oke, kita pasangkan lagi bautnya. Oke, untuk teman-teman semua yang baru saja mendapatkan channel ini, silahkan di subscribe. Semoga di channel ini ada video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang bisa dijadikan contoh. Oke, sekarang saya tancapkan lagi adaptor ya, dan coba saya untuk tekan tombol on nya pada keyboard. Kita akan lihat reaksinya bagaimana. Semoga berhasil dan mendapatkan cuan pastinya. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di monitornya sudah menampilkan Asus insert apa itu logo dari Asus. Oke, ini dari laptopnya sudah bisa tampil ya, dan sudah bisa log on ke Windows-nya. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di next video lainnya.